Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ilahil wahidil ma'bud. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sirri hayatil wujud wasababil a'dhami likulli mawjud. Salatan tusabbitu fi qulubinal iman wa tuhaffidhunal Qur'an wa tufahimuna minhul ayat wa taftahuna biha nurul jannat nurun na'im wa nurun nadhari ilal wajhikal karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'du ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, peserta atau hadirat pada acara Manaqib online sedunia. Bapak dan ibu-ibu sekalian, pertama-tama marilah kita selalu mengingat bahwa guru kita bersama, guru agung kita, Pangarsa Abah Aos, Syekh Mursyid kita, sebagai orang yang telah menjadikan wasilah sampainya hidayah ini kepada kita. Hidayah apa? Hidayah talqin dzikir. Hidayah apa? Hidayah turunnya cahaya Al-Quran. Hidayah turunnya cahaya Allah. Kemana? Ke dalam qalbu kita melalui talqin dzikir. Oleh karena itu, sangat wajib bagi kita untuk selalu berterima kasih kepada guru kita, Pangarsa Abah Aos, yang telah menjadi wasilah sampainya hidayah itu pada qalbu kita. Bapak dan Ibu sekalian, hadirin hadirat jamaah Manaqib online sedunia. Apa yang kita tuju dalam hidup ini, pastilah semuanya ingin hidup yang mulia. Hidup yang mulia itu adalah kesempurnaan hidup. Kesempurnaan hidup itu dalam Islam disebut dengan takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Dalam tasawuf, dalam ilmu tasawuf, ilmu thariqah, disebut dengan ma'rifatullah atau usul ilallah. Jadi orang tasawuf atau orang thariqah itu disebut sempurna kalau dia usul ilallah. Bagi murid-murid thariqat yang belum sampai pada kategori atau sampai pada level usul ilallah, berarti masih dalam level usaha. Masih dalam level mujahadah, kesungguhan untuk bisa sampai pada level ma'rifat atau wusul ilallah tadi. Kesempurnaan hidup ini, kalau dalam bahasa keseharian dalam Islam, ya disebut dengan takwa. Seorang yang beriman tidak akan sempurna hidupnya kecuali dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang masalahnya adalah bagaimanakah seseorang itu bisa takwa kepada Allah? Karena pentingnya takwa itu, maka kalau orang khutbah
Jumat itu menjadi rukun dalam khutbah untuk disampaikan tentang pesan takwa. Kalau dalam khutbah Jumat itu tidak menyampaikan pesan takwa, maka tidak sah khutbahnya. Begitu. Jadi takwa itu begitu penting. Kenapa? Karena takwa itu kesempurnaan hidup. Orang itu kalau sudah takwa, sempurna hidupnya. Gitu. Bahkan dalam agama Hindu, kesempurnaan hidup itu disebut dengan kalimat moksartam jagatitaya caiti dharma. Atau dalam filsafat Jawa disebut dengan kasampurnaning urip. Segala sesuatu itu pasti ada jalannya. Begitupun orang untuk bisa takwa pasti harus ada jalannya. Tidak mungkin orang takwa begitu saja tanpa ada jalan. Orang bisa hidup sempurna pasti harus ada jalannya. Tidak mungkin tidak ada jalannya. Semuanya harus pakai jalan. Nah, jalan itu dalam dunia Islam disebut dengan thariqah. Maka kita berthariqah ini maksudnya adalah meniti jalan menuju pada kesempurnaan hidup. Atau kalau dalam bahasa gampangnya, meniti jalan untuk bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat sekalian yang berbahagia. Sekarang takwa itu, makanya kalau kita manakib itu salah satunya adalah disebut dalam rangka manakiban ini, dalam rangka merayakan 9 kemenangan. Salah satunya adalah la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun itu kan artinya semoga kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Semoga kita menjadi orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun itu bagi orang yang sudah talqin, sudah berthariqah, maka takwa itu tidak lagi semoga. Ketakwa itu sudah bersemayam di dalam kalbu kita, sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda sambil menunjuk dadanya sebelah kiri, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. 3 kali Rasul mengucapkan itu. Takwa itu letaknya di sini sambil nunjuk ke dadanya sebelah kiri. Takwa itu letaknya di sini. Di sini sambil nunjuk dadanya sebelah kiri. Nah, apa itu? Maksudnya ya takwa itu adanya di kolbu. Di titik 2 jari di bawah susu sebelah kiri, disitulah letak takwa. Nah, kita semua yang sudah talqin, sudah ada takwanya. Tinggal dipelihara saja takwa itu. Takwa itu kalau tidak dipelihara pun juga lama-lama menjadi semu, lama-lama menjadi tidak memiliki energi. Sehingga seringkali apa yang sudah ditanam itu perlu dipupuk, perlu dipelihara. Dengan cara apa? Mengamalkan amaliyah kita. Kalau kita dikirnya banyak, pasti yang di dalamnya juga kuat. Tapi kalau yang di dalamnya tidak kuat, itu berarti dikirnya yang kurang banyak. Nah, Syekh Mursyid kita telah menanamkan itu ke dalam kolbu kita, yang disebut dengan dzikir khafi itu. Nah, dzikir khafi itu pun tidak akan menjadi kuat kalau dzikir jaharnya kurang. Jadi dzikir jaharnya juga harus banyak supaya yang di dalamnya kuat. Kalau ada orang ngomong yang penting dzikir khafi, kalau saya misalnya ada yang ngomong begitu, itu tidak benar. Kenapa? Karena tidak, tanpa dzikir jahar, dzikir khafinya pasti akan lemah. Begitu. Bapak dan ibu-ibu sekalian, apa yang kita lakukan sekarang ini, manakiban online setiap hari bahkan, ini adalah satu bentuk usaha kita supaya takwa yang ada dalam kolbu kita kekal,
supaya takwa yang ada dalam kalbu kita ini semakin kuat, begitu. Kenapa? Karena kalau takwanya menjadi kuat, maka akan menghantarkan kita pada kemuliaan hidup, apa yang tadi disebut dengan, orang Hindu menyebutnya dengan moksartam jagatitaya caiti dharma. Orang Jawa menyebutnya dengan kasampurnaneng urip. Semua hidup kita ini harus mengarah kepada kesana, mengarah pada kemuliaan, mengarah pada ketakwaan. Orang yang sudah punya takwa karena sudah talqin, tinggal memelihara saja supaya takwanya jangan sampai lepas lagi. Begitu. Syekh mursyid kita sebagai orang yang telah menanamkan ini, maka kita harus selalu, dalam thariqat disebutnya dengan robitoh, mengikatkan kolbu kita kepada mursyid kita. Itu namanya robitoh, mengkaitkan segala apa yang kita lakukan, batinnya selalu ingat kepada guru. Itu namanya robitoh. Gitu. Satu waktu saya pernah bertanya kepada Abah Aos, Abah, murid seperti apa yang Abah sukai? Abah Aos menjawab, murid yang melaksanakan 3 hal. 3 hal. 1, ijtima. 2, istima. 3, ittiba. Jadi, ijtima itu apa? Suka berkumpul. Dengan suka berkumpul, maka pasti akan ada istima. Mendengar apa? Mendengar yang baik-baik, mendengar nasihat-nasihat, mendengar motivasi-motivasi. Ketika kita berkumpul, pasti ada mendengar. Selain mendengar juga, waktu kita berkumpul itu juga ada transfer hidayah antara yang satu dengan yang lainnya. Transfer nuriyah antara kolbu yang satu dengan kolbu yang lainnya. Sehingga bagi teman-teman yang sedang lemah misalnya, ya bisa tersetrum, terimbas dari teman kita yang sedang rajin atau sedang kuat dzikirnya. Itu namanya transfer nuriyah. Ada persentuhan nuriyah, ada persentuhan cahaya. Ijtima, maka ijtima atau berkumpul itu penting. Sampai ya, Ibu Susi ini melaksanakan manakib online yang merangkul seluruh ikhwan di dunia, ada yang dari Hong Kong, ada yang dari Texas. Semuanya dikumpulkan, tujuannya apa? Supaya berkumpul. Tidak pun kita berkumpul secara jasad, kita berkumpul secara ruh. Kayak begini nih, melalui Zoom, melalui online seperti ini. Ini kita sudah berkumpul secara rohani. Begitu. Terus, ittiba yang ketiga. Ittiba itu apa? Artinya mengikuti. Karena kita berkumpul, kita mendengar, maka kita mengikuti. Mengikuti apa? Mengikuti apa-apa nasihat-nasihat yang baik. Segala apapun yang baik-baik yang dibicarakan dalam ijtima itu, maka bisa menjadi energi bagi kita untuk mengamalkan secara lebih kuat lagi. Itulah yang dimaksud dengan ittiba, mengikuti. Oleh karena itu dalam forum-forum, dalam majelis-majelis kebersamaan seperti ini, maka seyogianya disampaikan apa yang menjadi amaliyah kita. Didorong supaya ikhwan dan kita semua menjadi lebih kuat dalam mengamalkannya. Informasi tentang Abah Aos dan lain sebagainya. Maka orang yang terlibat dalam segala kegiatan untuk menghidupkan TKN, Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah,
disebut dengan tentara-tentaranya Allah. Apapun usahanya, yang penting dia mencoba atau berusaha untuk menghidupkan amaliyah TKN di antara kita, maka kita adalah tentara-tentaranya Allah. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang selalu diridhoi oleh Allah, selalu mendapatkan kucuran rahmat, kasih sayang, dan karomah melalui rahmat yang telah Allah limpahkan kepada guru mursyid kita, Pangarsa Abah Awas. Dan semoga semuanya kita ini menjadi orang yang istiqomah dalam mengamalkan, mengamankan dan melestarikan daripada Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya. Untuk maksud ini semoga Allah kabulkan. Al-Fatihah. Inna an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Demikian khidmat ilmiah yang saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Jadi teman-teman semua yang ada di luar negeri yang jauh-jauh, dan semua pun juga yang ada dalam negeri, semoga selalu sehat semuanya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.